Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kami akan coba mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas 4 rangkaian digital, yaitu dengan tugas implementasi rangkaian sekuensial, di mana anggota dari kelompok 8 ini ada Cokorda, Giri Satria, Widina Putra, dan saya sendiri yaitu Jopatan Kusbeltrian. Nah, untuk bagian awal kita harus mengenal dulu sequence detector, di mana pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan yang non overlap dan millimodal, di mana millimodal itu outputnya bergantung pada state chart ini dan juga outputnya. Nah, karena sesuai dengan nomor kelompok, maka biner yang akan kami gunakan itu biner 8 dengan binernya 1000. Dan juga akan menggunakan T flip-flop, di mana flip-flopnya itu akan berubah jika keadaannya T sama dengan 1. Dan karena biner ini berjumlah 4, maka kita akan menggunakan 4 state, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Di mana 00 ini merupakan state awalnya, dan 01 itu ketika sequence pertama terbentuk, 10 ketika sequence angka kedua terbentuk, dan 11 ketika sequence angka tiga terbentuk. Nah, di mana nanti 11 ini akan berpindah ke 00 ketika semua sequence angkanya telah terbentuk. Oke, boleh next. Nah, bisa dilihat untuk bagian ini yaitu transisi diagram ya, di mana ada state chart ini, input, sequence terbentuk, dan juga state berikutnya. Kita lihat dulu bagian awalnya, di mana ketika state chart ini 00 dan diberikan input 0, sequence terbentuk itu 0, dan state berikutnya itu 00. Dan ketika state chart ini 00, input itu 1, sequence terbentuk 1, dan state berikutnya 01. Nah, bisa dilihat untuk bagian yang ke baris 11 dan input ke 0, itu sequence terbentuknya akan menjadi 1000. Dan itu nantinya outputnya akan berubah menjadi 1, di mana state berikutnya ini sesuai dengan konsep tadi, di mana ketika sequence angka 1 terbentuk, maka akan digunakan kembali. Oke, boleh di next. Nah, jika disusun untuk ke dalam state diagram, maka akan menjadi seperti ini. Di mana bisa dilihat, kita menampilkan dari input dan outputnya. Ketika semuanya itu dijalankan, maka outputnya bernilai 0. Kecuali ketika dari 11 diberikan input 0, maka outputnya akan bernilai 1. Karena dia akan kembali ke semula lagi, yaitu kembali ke state awal 00. Karena semua sequence telah terbentuk, yaitu sequence bilang 1000 atau angka 8. Lalu next. Oke, di sini saya akan lanjutkan. Nah, setelah kita menentukan tabel sequence dan segala macamnya, selanjutnya kita akan membuat truth table atau tabel kebenarannya. Di mana dalam tabel kebenarannya ini sendiri terdapat present state atau bisa dibilang ini titik awalnya. Kemudian kita memberikan input, kemudian selanjutnya ada next state, kemudian ada juga output, dan pastinya ada flip-flop input karena di sini kita akan menggunakan teori dari si flip-flop itu sendiri. Nah, bisa dilihat untuk di present state, ini dari A dan B ini berjumlah 2 pangkat 3. Mengapa 2 pangkat 3? Karena kita menggunakan input dan percentage termasuk dari A, B, dan X. Maka kita akan menggunakan data sebanyak 8. Nah, untuk A-nya sendiri ini untuk nolnya dari baris ke 1 sampai baris ke 4 dan angka 1 dari baris ke 5 sampai baris ke 8. Kemudian untuk B-nya oleh sendiri itu adalah 00, 11, 0 sampai sekian. Kemudian untuk X-nya sendiri angkanya adalah saling bergilir atau saling bergantian antara 0 dan 1. Nah, untuk next state-nya sendiri ini kita bisa dilihat pada diagram state sebelumnya untuk mengetahui kemana arah state selanjutnya. Kemudian di sini terdapat output. Nah, outputnya sendiri ini kita kenapa bisa di baris ini saja hanya satu? Karena pada baris ini sequence-nya menyatakan bahwa bilangan biner tersebut adalah 1000. Sesuai dengan yang kelompok kami dapat, yaitu kelompok angka desimal 8 yang bila diubah ke biner, maka nanti angkanya itu 1000. Nah, kemudian selanjutnya ada flip-flop input, di mana flip-flop input ini didapatkan dengan teori bahwa apabila pada saat kita membandingkan value dari present date dan next date itu misalkan berbeda, maka si flip-flopnya akan bernilai 1. Contoh, kita ambil yang ini 0 dan 1. Dia kan bernilai berbeda. Dari ini 0 dan 1, kan nilai berbeda. Ini present state A dan ini next state A.
dan nilai pada baris ketiga ini berbeda, maka di flip-flopnya sendiri itu akan bernilai 1. Apabila angkanya sama, misalkan di angka di present di baris keempat, nilai dari present A-nya adalah 0, kemudian di next nya adalah 0 juga, maka nilainya pastinya akan 0. Nah, bisa di sini juga, ini misalkan nih di presented nilai A-nya ini adalah 1, kemudian di next nya nilai 0, tetap juga akan bernilai 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa apabila di present state dan next state-nya ini angka yang berbeda atau value berbeda, maka di flip-flopnya akan bernilai 1. Begitupun juga di TB. Oke, next. Nah, setelah kita menentukan truth table-nya, maka kita harus menentukan key map-nya. Kenapa sih kita harus membuat key map-nya? Karena nanti kita akan membuat diagram di Logism. Nah, kemudian yang pertama kita membuat key map dari TA atau flip-flop bagian A. Nah, di sini setelah kita mendapatkan hasilnya, value-nya antara 0 sama 1 TA, maka kita pindahkan atau kita buatkan key map. Nah, key map sendiri ini yang seperti kita pelajari pada bab-bab sebelumnya, saya tidak usah bilang secara lebar, tapi ya pasti ini hasilnya. Dan kita cari fungsinya. Fungsi ini, kemudian ini juga untuk TB-nya, dan untuk Y juga kita harus mencarinya. Dan untuk acuan dari mendapatkan nilai value ini, kita gunakan acuan pada yang ini. Ini saya ambil dari PowerPoint di sesi kuliah. Nah, ini merupakan implementasi dari logismnya. Mungkin saya langsung ke logismnya saja, supaya lebih terbayang. Hmm. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah rangkaian logismnya. Dan coba kita balik, kita harus melihat nilai ibunya. Bentar. Nah, bisa dilihat ini bahwa nilai Y-nya, ini outputnya bernilai 1, apabila di present state A dan B ini bernilai 1 dan inputnya 0. Ingat 1, 1, 0. Maka outputnya akan bernilai 1. Kita lihat lagi ke logism, dan kita coba. Ini kita ubah jadi 0, inputnya. Ini X. Dan kita coba ubah untuk di next state, di present state A dan B. Ini bernilai 1. Maka nilainya akan 1. Ini sesuai dengan teori yang kita sudah buat, dengan truth table yang kita buat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari logism ini sebanding atau selurus dengan hasil truth table-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin saya oper ke Ju. Oke, baik. Eh, Mungkin untuk kesempatan kali ini hanya itu yang bisa kami presentasikan mengenai tugas 4, yaitu implementasi dari rangkaian sekuensial. Harapannya apa yang telah kami sampaikan tadi dapat tersampaikan dengan jelas. Dan mohon maaf apabila terdapat dalam penyalahan kesampaian kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.